Young Festers. Selamat siang dan selamat hari Selasa. Berjumpa lagi di IM Daily News. Kali ini, IM Daily News akan membawakan berita viral, berita ekonomi, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Clarice dalam IM Daily News. Berita yang sedang menjadi hot issue kali ini datang dari berita internasional. Sabtu 13 Februari yang lalu, telah terjadi gempa berkekuatan 7,3 skala Richter yang mengguncang Jepang. Dilansir dari kompas.com, gempa tersebut terjadi pada sekitar tengah malam dan pusatnya berada di kedalaman 55 km lepas pantai prefektur Fukushima. Lalu, dilansir dari The Mainichi, pakar gempa bumi menyebutkan bahwa gempa tersebut merupakan gempa susulan dari gempa besar tahun 2011. Hal itu terjadi karena gempa di tahun 2011 bermagnitudo 9,0 skala Richter, sehingga tidak mengejutkan ketika ada gempa susulan sebesar sekarang setelah 10 tahun berlalu. Japan Meteorological Agency atau JMA juga meyakini bahwa gempa bumi yang terjadi pada Sabtu kemarin merupakan aftershock dari gempa dahsyat 1 dekade yang lalu. Namun, meski gempa yang berpusat di Fukushima ini memiliki kekuatan yang cukup besar, namun kemungkinan untuk terjadinya tsunami cukup kecil karena letak epicenter gempa berada di kedalaman 55 km di bawah permukaan laut. Hari ini berita selanjutnya datang dari sektor ekonomi. Pemerintah memberikan diskon pajak penjualan barang mewah atau PPNBM untuk pembelian mobil baru mulai Maret 2021. Kebijakan tersebut berlaku untuk mobil dengan segmen di bawah 1.500 cc, kategori sedan, dan 4x2. Dilansir dari Detik Finance, pengamat transportasi Joko Setiowarno menilai bahwa kebijakan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan bertolak belakang, karena di satu sisi Kemenhub sedang mendorong masyarakat agar naik transportasi umum, namun di sisi lain Kemenperin malah menerapkan diskon PPNBM 0%. Dengan adanya kebijakan diskon PPNBM untuk mobil baru, otomatis pembelian mobil baru akan menjadi semakin mudah dan murah, yang ujung-ujungnya akan berdampak terhadap kemacetan jalan. Hal ini harus ditangani oleh pemerintah pusat, khususnya Presiden, agar bisa mengatasi masalah ini agar tidak terjadi lagi kebijakan yang selalu bertolak belakang, dan pemerintah pusat bisa berperan sebagai penengah dengan memberikan suatu keputusan yang diharapkan bisa lebih bijak. Kalau menurut Young Fester, bagaimana nih tanggapan kalian terkait hal ini? Komen di bawah ya. Untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam IM International News. Thank you so much, Stella. I'd like to wish everyone here a happy Lunar New Year for those who celebrate it. 新年快乐，身体健康，万事如意. In this festive season, a lot of diplomatic things are happening in the South China Sea. This weekend, President Joe Biden and the Chinese President Xi Jinping discussed the disputes that are going on in the South China Sea. Military exercises were held by 2 U.S. military carriers in the South China Sea for the third time in the past 9 years. They plan to join forces with Australia and Japan in the hopes of cooperating with China in the near future. The second news I have may be old news to many, but the Earth is a ticking time bomb. In a year, fossil fuels need billions of dollars as its subsidy. US, China, and Russia spent close to about $909 billion in order to eliminate these subsidies, which can be done by transferring funds. As usual, COVID-19 is constantly on the rise around the globe following the Lunar New Year celebrations. While certain restrictions have been imposed for the festive season, not everyone was able to follow them. Regardless of the situation, there has been some great changes to the fintech industry. Companies like Grab and Gojek, which have been using digital payment systems, are being followed by many others. Social media platforms like Facebook are planning on launching digital payment systems. In the past, people would give money in hongbao, or in other words, red packets for Chinese New Year.
This year, though, with these digital payment methods, families were still able to send in money through different apps. With these news, please continue to stay safe, maintain proper hygiene, and don't forget to tune in on the next episode of our daily news. Back to you, Stella. Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah sedikit mereda. Hari ini jumlah kasus harian positif infeksi virus corona di Indonesia bertambah 6.462 orang. Sehingga, berdasarkan data dari covid19.go.id, terhitung hingga 15 Februari 2021, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 1.223.930 kasus. Namun, dari jumlah akumulasi tersebut, sebanyak 1.032.065 orang sudah sembuh dan jumlah tersebut merupakan 84,3% dari total kasus terkonfirmasi. Tentunya, jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Sebagai upaya untuk menekan kasus COVID-19 yang belum juga berkurang, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali yang telah dimulai sejak awal Februari. Selain itu, pemerintah juga mengejar target vaksinasi COVID-19 yang dimulai sejak 13 Januari 2021 demi mengejar kekebalan komunal atau herd immunity. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community. I am smart. I am capable.